Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Anda kelas 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Alhamdulillah pada pembelajaran yang kali keempat tanggal 25 Januari 2021. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ekologi dan ekosistem. Faktor-faktor ekosistem itu tujuan yang pertama, yaitu untuk memahami apa saja yang menjadi faktor ekosistem. Lebih dalam lagi pembahasan yang kemarin. Kemudian juga Abati akan melihat apakah sudah ada yang membuat tugasnya, yaitu daur kimia, daur biogeokimia. Abati memang belum menyiapkan halaman di GCR untuk tugas biogeokimia. Minggu ini Abati sekarang akan diberikan. Ananda sebagai pemberitahuan untuk kehadirannya adalah sementara hari ini tidak perlu pakai absen, tapi menggunakan untuk hari ini menggunakan buku catatan peta konsep peta konsep baik yang Abadi tugaskan kemarin, misalnya kalau yang Abadi tugaskan kemarin, dan juga yang sekarang kita bahas. Yang ditugaskan kemarin itu adalah daur biogeokimia. Jadi ada beberapa peta konsep, ada beberapa daur. Dan Abadi akan bertanya siapa yang sudah diantaranya membuat daur tersebut. Kemudian kehadirannya ini masih sangat mengecewakan. Dan kalau Abadi lihat rekam jejaknya yang antara IPS 2 dan IPS 3 itu IPS 2 yang mengecewakan dibandingkan IPS 3. Satu contoh misalnya kita lihat tidak ada ini ya. PS2 misalnya IPS 2 untuk minggu lalu. Lambat ya. Mungkin karena ada yang dibuka ini. Kayaknya ini harus ditutup dulu. PS2. Ini 18. Ini yang minggu lalu. Nah,
10 orang yang menyerahkan. Dan ini yang dianggap hadir minggu lalu. Ya. Tetapi yang belum menyerahkan tetap berkewajiban sebenarnya untuk menyerahkan. Cuma kalau kita melihat, berarti minggu lalu itu ya inilah 10 orang ini. Oh lebih, ya kenapa nggak menyerahkan? Oh saya hadir, kenapa nggak menyerahkan? Artinya percuma aja hadir kalau tidak punya kerjaan apa-apa. Nah, jadi 10 orang ini konkret. Sementara IPS 3 itu lebih banyak ya. Ini IPS 2 ini jadi catatan. Tapi kita lihat juga lagi di ini sebentar ya. Misalnya di secara apa? Dari minggu ke minggu, selama 3 minggu kemarin kita evaluasi dulu. Selama 3 minggu. Catatan belajar. Kita lihat dari belajar. Ini yang 16 orang, yang kedua 11, yang ketiga 10 ya. Nah itu sebagai gambaran untuk IPA, untuk IPS 2 ya. Jadi menurun 16. Sorry. Yang ke satu itu bukan 16 karena udah ada yang ngebawa diperiksa, udah 17 malah. Sementara yang kedua itu betul-betul baru 11. Yang kedua itu baru 11 betul-betul. Ya. 10. Jadi kita lihat yang terakhir ini. Nah, sementara kita lihat yang IPS 3. IPS 2. Lambat. Berat. IPS 3. IPS 3 belajar. Salah. Iya ini. Yang pertama 8. Dibanyakan di IPS 2 tadi ya. Tapi naik jadi 21 dan terakhir 20. Nah, yang terakhir IPS 2 hanya 10. Ini. Baik, Ananda, itu gambarannya ya. Gambaran. Sekarang yang masuk baru berapa sekarang? Baru 43. Ya.
bukan 43, 42 malah. Baiklah, sebelum Abati melanjutkan, Abati mau tanya dulu, siapa yang sudah mencoba membuat yang Abati tugaskan kemarin? Ya, jadi nanti Abati akan sampaikan di sini halamannya. Halaman tugas apa namanya? Untuk membuat peta konsep dari daur biogeokimia. Silakan. Siapa yang sudah membuat? Satu. Intan Abati. Intan. Baik Intan, terima kasih Intan Rajin ya. Memang belum buat itunya ya, apa untuk memasukkannya halamannya. Oke, baik nggak apa-apa. Yang udah dibuat daur apa Intan? Keempat yang Abati minta kemarin udah dibuat. Buat ya. Baik. Terima kasih kalau udah dibuat. Sekarang gini. Coba Intan mencoba untuk sekarang aja mendadak. Sebentar ya. Abati belum. Sebentar. Belum. Sekarang aja Abati buat ya. Jadi ini tugas untuk semua ya. Ananda ya, kita seperti Abati sampaikan kemarin, kita mungkin antum lihat kok Abati nyantai ya, nyantai sekarang. Senang hati sebetulnya hanya 2 KD ya. 2 KD. Jadi hari kita perdalam ya, sedikit-sedikit tapi kita perdalam ya. Insya Allah tersampaikan karena waktu masih panjang, masih 4 bulanan ke depan ya. Sementara materinya hanya 2 itu. Nah, sekarang Abati akan buat dulu itunya ya Intan ya sebentar. Dan untuk semua. Nanti gini, halaman ini bisa diisi beberapa yang jelas paling Abati hanya membuat ya dua paling 2-3 halaman aja. Karena 2 itu yang intinya. Jadi 2-3 halaman. Halaman yang pertama sekarang tugasnya adalah peta konsep daur biogeokimia itu aja udah. Nah, antum masukkan mau total keseluruhan, mau sebagian-sebagian. Ya. Oke. Berarti buat dulu tugas. Oke. Kemarin halaman tugas belum ada ya. Bentar. Halaman tugas semester 2. Begini ya bentuknya. Belum ada ya. Oke, masih kosong. Oke. Jadi karena masih kosong ya kita buat secara spesifik. Tugas berarti buat begini aja. Tadi itu berapa? Tadi itu 2 ya. Halamannya berapa tadi? Lupa lagi ya berarti. Nomornya nomor berapa tugas? Hapus draft. Tugas 3. Oh. Jadi 1 tugas daur biogeokimia itu aja judulnya ya. Tidak ekosistem lah, langsung aja dulu. Daur biokimia. Oke. Itu buat peta konsep
Tuh, geo kimia. Nanti Abati jelaskan. Intan yang sudah Intan buat atau yang ada di buku boleh dibuka secara berurutan. Apa saja? Satu secara berurutan coba. Di buku boleh dilihat. Secara berurutan di buku apa saja coba. Satu. Kalau di buku yang pertama daur karbon. Daur karbon. Terus yang kedua. Daur nitrogen. Nitrogen agak sedikit jelimet ya nanti. Daur nitrogen. Terus ada daur air. Daur air sederhana sekali. Nanti kita belajar mulai dari yang sederhana dulu ya, supaya jangan dari yang mudah dulu. Daur nitrogen agak lumayan ya, tapi ya mudah sih. Daur air terus. Terus ada daur fosfor. Ada satu lagi tapi kemarin Abati nggak nyuruh. Apa itu? Daur belerang. Daur belerang. Kita masukkan ya. Nggak apa-apa, ini kan kita membahas ini 1 bulan ke depan ya, terus itu diperdalam mungkin nanti ada tugas lagi yang sifatnya entah dibuat ya, entah apa, nanti kita lihat. Daur belerang. Kita ini kan 1 hari 1 daur saja ya udah memakan waktu ini kan kali pertemuan. Oke, terus buat peta konsep ya. Yang kedua, ini sebagusnya ABC ya, tapi biar jelas nomornya ya, tapi dikasih inilah, dikasih tanda ini. Ya, dari biokimia, kemudian ya, peta konsepnya. Oke. Nah, Abati punya ide sekarang. Ya, Abati punya ide supaya bisa menilai. Jadi kalau ini kan tinggal menyalin. Benar nggak? Benar Intan? Ini tinggal menyalin, benar nggak? Benar Abati. Mudah apa susah? Yang bagian nitrogennya agak susah Abati. Susah itu untuk, kalau nyalinnya ya mudah lah. Relatif mudah. Ya, berarti tadi udah bilang daun nitrogen agak kompleks sedikit ya. Nah, jadi nanti itu Abati akan memberikan tugas justru di daur nitrogen. Apa? Nah, ini dia. Jadi dinarasikan, dijelaskan. Nah, dari sana Abati akan menilai. Kalau menilai cuman salinan menyalin ini ya gimana sih menilai salinan ini hanya tinggal nyalin doang. Tapi sekarang bagaimana menjelaskan? Nah, itu. Jadi di daur nitrogen itu justru atau gini, ntar ya. Apakah daur nitrogen semua atau juga daur karbon? Dan ini akan ada ujian lisan nantinya itu. Ya, ujian lisan ini. Oke, betul. Nah, gini. Daur karbon, daur nitrogen, daur air, daur fosfor. Oke, jadi Abati akan bagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman daur nitrogen harus dipilih orangnya. Oke. Bukan hari ini ya, mungkin minggu depan sudah ada pembagian orangnya. Atau sekarang juga bisa. Udahlah, hari ini kita pembagian-pembagian aja. Nampaknya belum langsung ke materi ini, tapi ke pembagian tugas supaya jelas. Apa itu tugasnya? Pertama ini kan buat peta konsep. Kemudian ini dia. Kalau anak IPA sudah dari kemarin, sekarang sudah yang kedua, yaitu membuat video. Anak IPA sudah punya 1, sekarang udah mau yang kedua nih, membuat produk buku proyek ya, membuat buku pantun. Kalau kemarin itu Mars kewirausahaan, itu wajib sebetulnya Mas kewirausahaan wajib bisa semua. Namanya juga belajar PKWU, siapa lagi yang akan
apa namanya itu ya seluruh siswa SMA Negeri 8 ya dari kemarin sudah bisa semuanya, walaupun yang IPS karena kan belajar PKW juga. Nah, tapi mungkin antum belum dikasih itu tugas itu. Dalam tanda kutip ya sedikit agak rugi juga karena yang belum punya channel dipaksa buat channel. Nah, akhirnya punya pengalaman, punya oh gini, ternyata mudah buat channel. Akhirnya kan bisa dilanjutkan channel itu sampai kapan-kapan bisa dilanjutkan. Waktu nanti di kelas 11 antum udah punya channel, nanti ada tugas itu masukkan ke channel YouTube antum, channel YouTube maksudnya ya. Kalau dulu belum rame-rame YouTube, ya berarti ada sekitar 500 siswa yang membuat blog ya, blog. Jadi blog lingkungan hidup. Membuat lagi itu video-video ya. Antum mungkin juga sudah ada ya tugas membuat video ya dari pelajaran lain ya. Nah, sekarang dari biologi. Jadi buat video penjelasan satu orang satu daur aja cukuplah ya satu daur, nggak usah semuanya, waktunya nggak sempat juga nanti ya berarti ini buat video penjelasan satu, jadi antum jelaskan dengan bagus ya, buat video penjelasan satu daur geokimia ya oke. Sesuai dengan daftar. Nah, sesuai dengan daftar. Daftarnya nanti terlampir atau sekarang ya. Kalau sekarang agak ini juga nih. Atau nanti aja berarti ya oke lah. Buat video penjelasan satu daur biokimia sesuai dengan daftar. Berarti nanti aja minggu depan aja lah ya. Mau sekarang apa minggu depan nih? Abati ini, karena Abati harus pertimbangkan juga dulu dengan nilainya. Yang agak jelimet ya mungkin ditugaskan pada siapa yang sederhana. Macam air ini amat sangat sederhana, tapi semua juga harus ada. Jadi artinya antum nanti menjelaskan di video ini, barulah nanti Abati kita akan tayangkan, ya. Kita akan tayangkan. Iya. Atau sebelum dibuat video juga bisa dijelaskan dahulu boleh. Tapi intinya video itu yang akan dinilai. Oke. Kemudian ya hasilnya semua kirim di semua kirim di GCR. Jadi tidak banyak, hanya satu orang satu daur gitu aja. Satu orang satu daur. Yang paling mudah nanti daur air. Spor juga tidak terlalu ini. Oke, nitrogen yang agak ini. Oke, baik. IPA IPS 2, IPS 3. Ini dinilai. Nilai tertingginya 90. Batas waktunya minggu depan baru ini itu. Oke, gini. Minggu depan ini 1 bulan lah nggak apa-apa ya. 1 bulan nih dari sekarang terus ya dikit-dikit 1 bulan nanti akan Abati ini kan lagi. Pokoknya sebentar. Sekarang tanggal 26. Tanggal 25 Februari tanggal 1. 1 minggu. 2 minggu.
Tanggal 15 ya. Tanggal 15 saja cukup. Oh, gini. Dibuatnya nggak usah terlalu lama. Oke lah, tanggal 15 nggak apa-apa. Tapi nanti diuji, mungkin dari sini sudah mulai ada yang diuji nanti. Abati buat dulu penjelasan, oke, nggak apa-apa. Atau gini, gimana benarnya? Satu minggu, 2 minggu, oke, 3 minggu sampai sini, tanggal 15. Oke, baik. Mana lagi ini? Tugas. Loh, kok nggak ada tugas ini? Oh, ini. Udah ya, berarti tugaskan sekarang. Udah. Oke, jadi sekitar 3 mingguan lah ya. Kan belum diuji. Nanti ujiannya itu bisa saja 2 mingguan. Ya, bisa 2 minggu ujiannya. Ujiannya lisan ya ini. Lisan. Caranya itu Abati tayangkan videonya. Kemudian yang hadir ya, yang sudah ada video. Kemudian Abati akan tanya. Gitu. Nah, itu ujiannya. Baik. Jadi ujian lisan. Sampai sini bisa dipahami enggak ya? Coba ada yang mau bertanya silakan. Sampai sini dulu. Abati, Ya, silakan. yang daur biogeokimianya tuh kita pilih masing-masing. Tidak. Karena Abati bilang daftar. Ya. Artinya Abati yang akan menentukan. Kalau disuruh pilih pasti akan milih semua air. Macam intan nggak boleh air kan? Intan itu harus nitrogen, misalnya seperti itu. Jadi Abati akan, makanya apakah sekarang dibuat, kalau sekarang mau dibuat juga bisa. Ya, supaya inilah. Atau gini, supaya agak tetap hati. Ya, sudahlah. Coba Abati akan mulai dari sebentar dulu 48. Oke. Kita coba lah ya. Kita coba. Cuma ininya nanti Abati kirimkan juga lah. Sekarang Abati buat di sini dulu. Nah, ini nggak jadi ini. Sebentar. Terus Abati dipersilahkan kepada antum yang merasa nilainya bermasalah dan akan ada yang ditanyakan, silakan. Saya nanyakan sesuatu yang mungkin bermasalah. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Nomor, sebentar. Sekarang aja ya kita buat, kalau enggak. Tapi agak lama nih milih-milihnya nih. Tunggu aja lah ya, agak lama ini. Masalahnya kan Abati harus lihat ini nilai. Oh, ini gitu. Oh, udahlah, nggak usah sekarang. Insya Allah dalam 1-2 hari ini ya berarti sampaikan sama antum. Oke ya, tenang aja lah. Ada lagi pertanyaan? Sampai sini kira-kira udah? Baik, kalau nggak ada lagi, kita masuk ke materi sebagai pengantar. Kemarin ekosistem itu ya pengertiannya sudah ya ekosistem. Coba diulangi lah sama siapa yang mengulangi. Yang Abati kemarin gambarkan nah gitu. Terus harus ada komponen-komponennya, dari mana saja menjelaskannya, bebas. Itulah ekosistem. Coba siapa? Silakan. Apa itu ekosistem? Ayo silakan.
Halo? Kok nggak ada? Kalau nggak, Abati yang suruh. Ya. Nggak ada satupun pula yang dibuka ini video. Oke, Abati ingin menyuruh yang ada videonya. Hitung 1, dibuka videonya. 2, buat ditutup dulu. 1, 2, 3. Mana video-videonya? Jangan-jangan nggak ada orang-orangnya. Oke, 1, 2, 3. Galeri, Berarti lihat galerinya. Tuh, yang di halaman 1 juga nggak ada nampak semuanya. Halo, buka. Cepat buka. Sebelum ditegasin oleh Abati nanti. Nggak bisa tegasin, dikerasin nanti. Tuh. Karena apa? Ada kaitan antara malas membuka dengan prestasi antum. Buka, cepat buka. Ini waktunya. Buka terus, buka. Nah, berarti ada yang nggak dengar karena orangnya nggak ada. Dianggap nggak ada nanti oleh Abati. Mana. Nggak ada nampak. Baik. Halaman 1 juga belum semua. Halaman 2 apalagi? Halo. Pada kemana ini? Ada yang baru tuh. Baru pakai baju juga. Ada yang baru pakai baju. Belajar gimana? Baik. Pertanyaannya adalah jelaskan apa itu ekosistem seperti yang Abati kemarin sudah berikan sebagai pengantar. Selain Abati. Zidan. Abati. Ya. Ekosistem adalah tempat terjadinya interaksi antara organisme dengan lingkungan yang tertentu. Ulangi, Zidan. Tempat terjadinya interaksi antara organisme dengan lingkungannya, tapi lingkungannya lingkungan tertentu. Oke, baik. Terima kasih, Zidan. Siapa yang nambahkan? Ayo tambahkan. Yang disampaikan oleh Zidan itu udah benar, ya, tapi ditambahkan, dilengkapi maksudnya. Silakan lengkapi. Jadi interaksi udah ada satu interaksi itu ya. Oke, dilengkapi. Abati makanya ini ya syukur Abati hanya 2 KD itu ya bisa pelan-pelan terus nempel satu-satu. Tadi ada interaksi, oke. Disebut interaksi, oke, baik. Yang kedua makhluk hidup, oke, biotik ya, makhluk hidup. Oke, ini makhluk hidup atau organisme. Oke ya, makhluk hidup. Dengan lingkungan tertentu. Lingkungan. Oke, ada istilah tertentu pula, baik. Karena memang spesifik ya. Ini lingkungannya, ini biotiknya. Nah, ini lingkungannya. Interaksinya baru dengan, lingkungannya si biotik itu
Apa lingkungan simbiotik ini? Ayo, lengkapi cepat. Selain Zidan cepat. Abadi itu ada ini lagi nanti. Ada program kalau di PKWU itu namanya apa namanya itu? Bukan ladang. Kok sampai lupa istilah. Dari tadi lupa dan lupa. Tambang emas. Ya, ada program tambang emas. Tapi ya itu yang punya tambang emas ini kan langka. Tambang batu bara, tambang emas, tambang bauksit, pengusaha. Makanya di PKWU Abati ada langsung ada berbasis uang, berbasis tambang emas segala macam. Yang dimaksud itu adalah video yang Abati upload itu barusan Zidan, ada Intan, ada Zidan, ya. Nah ini tuh antum tadi bertanya, kan video segini, pada menit kesekian, detik kesekian misalnya ada, nah ini dipotong. Caranya Abati kan mengupload tuh ke YouTube, antum download. Karena ini kecil-kecil sih, hanya 300 mega. Kecil paling besar 300 mega, kecil tuh sebentar aja. Setelah itu dipotong bagian antum. Nah, setelah dipotong, masukkan ke halaman GCR tambang emas. Gitu loh. Untuk apa? Ya, untuk antum ada berapa kali misalnya. Apakah hanya video saja? Tidak. Membuat tugas tepat waktu itu ya tambang emas. Nah, Abati akan buat halaman khusus namanya tambang emas. Antum masukkan, ada dapat 1 masukkan, dapat 2 masukkan, terus untuk apa ini? Oh, tambahan nilai. Kalau nilai antum 85, ini ada 5 udah jadi 90 nanti. Gitu loh. Ya. Gitu. Tadinya dulu Abati berbasis uang. Reward uang itu 100.000 yang bertanya kasih. Sekarang susah masalahnya, bukan susah ya. Abati cari yang barulah istilahnya ya. Sekarang pakai tambang emas ini. Gitu loh. Ya, yang bertanya, yang tepat waktu tugas, yang hadir, kehadiran juga tambang emas. Saya hadir misalnya 75%, oh, bagus 75% bagus gitu. Tapi jangan pula saya hadir 2 kali, yang itu bukan tambang emas tuh. Itu tambang apa ya? Batu bara saja bukan, batu bara masih berharga. Ya, jadi gitu. Nanti ada tambang emas. Paham sampai sini? Nah, sekarang tambahkan yang tadi dari Zidan tuh. Ayo, siapa lagi? Kalau enggak berarti tunjuk. Untuk apa? Percuma berarti lanjutkan juga kalau nggak paham sedikit-sedikit. Ini Zidan saja yang mengikuti, baru memahami ini. Jadi kalau begini berarti jawaban Zidan berapa persen ini? Ini baru 50% itu masalahnya. Jawaban ini baru 50% benarnya ini. Jadi kalau dinilai baru 50 gitu loh. Makanya ditambahkan. Ayo. Yang Abati kemarin jelaskan. Lihat lagi videonya makanya. 1, cepat. Abati saya ingin coba, Abati. Alisa Amalia, silakan Alisa. Ekosistem adalah interaksi antara organisme yang satu dengan organisme yang lain, dan juga dengan abiotik lingkungan tertentu. Oke, baik. Sudah ada tambahan ya. Nah, berapa nilainya kita lihat nanti ya. Yang lain yang tidak ikut ini, nah macam Alisa tadi, udah punya tambang emas 1, tapi nanti caranya gimana? Kan Abati nggak hafal, ratusan siswa bagaimana? Abati buat itunya. Kalau untuk anak IPA sudah dibuat halamannya, nanti Abati buat. Judulnya apa? Memang tambang emas saja. Isinya apa? Nah itu nanti Abati tunjukkan isinya. Di antaranya ini tadi ya, yang dijelaskan tadi. Ini misalnya nggak usah dibilang
Tapi nanti di sana ada misalnya gini. Tanggal 20 dikasih identitas. Tunggu sebentar ya. Ya, oke, mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Siapa tadi Alisa? Oke, baik. Berarti akan lihat itunya tadi mana. Tadi Alisa sudah memasukkan, katanya ada interaksi, ya interaksi biotik dengan biotik, gitu ya, interaksi. Bahkan ada tadi dengan abiotik, biotik dengan abiotik. Nah, ini ada tambahannya nih. Kalau seperti ini ya sudah 75-80 lah, ya. Jadi ada tambahan di sini biotik dengan biotik juga ada. Dengan abiotik juga ada. Nah, ini makhluk hidup, ini makhluk tak hidup. Gitu. Ini udah 75-80, ini udah 80. Udah 80. Lingkungan tertentu, oke. Kira-kira untuk disempurnakan kan nilai kita 90. Ini tertinggi nih. Nah, untuk ini sebut 80 lah udah. Ya. Kalau tadi memang baru 50 karena hanya berdiri sendiri nih biotik. Nah, sekarang sampai ke 85, nanti ke 90-nya ada tambahan lagi. Oke. Apa kira-kira ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Mau tambahin abati? Jidan yang lain selain Jidan. Halo. Coba lagi. Coba aja kan kemarin Abati udah coret-coret juga. Ada bukan coret-coret, udah ada juga Abati menjelaskan, menulis begini kan apa. Ada mungkin ada istilah lain boleh. Ayo silakan. Sebelum kecuali kalau nggak ada lagi baru yang sudah, yang belum ayo supaya punya tambang emas cepat. Rahma mau coba Abati. Silakan Rahma. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi dan saling membutuhkan itu dan interdependensi antara komponen-komponen di dalamnya baik berupa makhluk hidup maupun tak hidup. Baik. Berarti tambahannya ada interdependensi, artinya saling membutuhkan. Jadi interaksi itu terjadi karena memang dia ada saling membutuhkan, ya. Jadi ada interdependensi. Berarti ini ngutak-ngatik ini. Di layar antum nggak nampak. Interdependensi. Apa itu interdependensi? Saling membutuhkan. Nah, saling membutuhkan.
interaksi berhubungan. Nah, bagaimana berarti interdependensinya? Itulah jawabannya ada di daur biogeokimia, ya, nanti itu. Di daur biogeokimia, gitu loh jawabannya itu. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh nggak? Yang sederhana aja dulu, apa coba? Misalnya nanti di daur karbon ya, daur karbon. Coba ini, coba siapa tadi kan Intan yang sudah buat ya. Ada kira-kira Intan interdependensi di sana, saling membutuhkan. Berarti nanti kasih clue. Ayo, misalnya gini clue-nya. Makhluk hidup. Nah, ini uraian berikutnya ya. Atau organisme. Harus terbiasa dengan istilah-istilah ini ya, organisme atau organisme ini. Dibagi, bukan dibagi ya, terdiri ya, bukan dibagi. Contohnya terdiri dari apa ya, makhluk hidup ini? Manusia, hewan, tumbuhan lah berarti. Iya, betul. Hewan, tumbuhan. Oke. Tumbuhan. Nah, sekarang berarti kasih clue nih ya. Jawab ya. Tapi siapa aja nih boleh. Interdependensi antara manusia hewan dengan tumbuhan dalam proses apa ayo? Fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis. Tumbuhan butuh apa? Nah, ini kan saling apa tadi, interdependensi itu saling membutuhkan. Saling ketergantungan. Tumbuhan tergantung apa dari hewan dan manusia? Manusia tergantung apa dari tumbuhan? Nah, kalau nggak ada tumbuhan kita ini udah koid, udah mati. Begitu juga tumbuhan. Kalau nggak ada hewan dan manusia dia udah mati. Masya Allah. Ini apa ini? Ini rahasianya Allah. Ini adalah hasil cipta karsa karya atau by design oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan nih? Tumbuhan dan ya ini dalam proses fotosintesis. Ayo. Di SMP sudah. Coba, Zidan mau jawab baik. Jidan lagi, ya silakan nggak apa-apa. Ntar dulu. Jidan lagi, udahlah nggak apa. Ya. Kalau tumbuhan dia butuhkan misalnya hewan untuk fotosintesis, untuk bantu fotosintesis. Jidan. Ini Jidan ya? Ya berarti. Rambut kamu itu bagus, tapi kan bukan potongan itu. Iya berarti. Kamu itu, aduh ampun. Kemarin ada kelas 3 yang hampir, tapi tidak segitu-gitunya tuh. Udah nggak diperbolehkan di videokan tuh. Begitu tuh kelas 3 tuh. Karena paling entah 3 cm kelas 3 itu. Karena SMA 8 itu memang ada. Ya, Jidan terus. Lanjut berarti. Ya. Kalau tumbuhan dia butuh bantuan hewan buat fotosintesis. Habis itu butuhkan manusia untuk bantu fotosintesis dari air, siram air sama tempat tertentu buat pindah-pindahin. Habis itu manusia butuhkan tumbuhan untuk dapatkan oksigen dan mencukupi nutrisi yang dalam tubuh, sayur-sayuran contohnya. Habis itu manusia membutuhkan hewan untuk makan makanan dan menyimbangi ekosistem. Dan hewan membutuhkan manusia untuk mengendalikan populasi.
dan hewan membutuhkan tumbuhan untuk dapat bernapas. Oke. Yang dijelaskan oleh Jidan itu sudah agak sedikit complicated ya, sudah complicated. Tadi sudah ada interdependensi antara manusia dengan hewan lah ya. Nah sekarang simple dulu. Hewan, manusia satu kesatuan. Terus di satu sisi, jadi ada dua pihak, hewan manusia, kemudian tumbuhan. Nah saling membutuhkan. Tapi tadi udah disebut-sebut. Oke, baik. Kita ini kan. Kita konkretkan ya. Oke. Dan nah ini Jidan udah beberapa tambang emas. Jadi harusnya diinikan nanti. Jadi pada tanggal, tadi berarti mau nulis ya tadi itu. Misalnya gini. Nanti tuh di halaman tambang emas di GCR ini. Misalnya antum nulis tanggal 25 0121. Nah, ada potongan-potongan ini. Misalnya ada video antum gitu loh. Atau ada antum bilang misalnya mengerjakan tugas tepat waktu gitu kan, tepat waktu tanggal berapa nah gitu. Masukin aja terus di halaman ini. Itu membantu benar, itu membantu. Tapi kalau tidak mengerjakan tugas satu aja antum itu nggak bisa membantu. Ya. Kalau ini menambah, akan ditambahkan nanti. Ya, yang Abati bilang misalnya nilai antum tuh 85 total-totalnya ya. Ada satu potongan video antum bertanya udah 86. Kalau ada 5 berarti udah 90, udah. Itulah ya, membantu. Baik, Ananda. Kita lanjutkan. Kita lanjut. Tadi mana tadi? Tambang emas ini. Oh ya ini. Baik. Hewan manusia. Hewan manusia. Oke. Di satu pihak. Ini tumbuhan ya. Tumbuhan di lain pihak. Oke. Nah, dalam proses fotosintesis, ya, fotosintesis. Sekarang pengertian fotosintesis apa? Fotosintesis apa ya? Apa fotosintesis? Apa fotosintesis? Foto artinya apa? Cahaya. Cahaya ya, mau cahaya matahari, ya khususnya cahaya matahari lah ya. Cahaya. Di sini cahaya matahari lah ya. Karena bisa juga sih cahaya yang lain. Cahaya lampu, cahaya matahari sini. Kemudian sintesis apa? Sintesis itu proses penggabungan. Proses penggabungan. Gitu. Biasa diartikan apa? Ada yang tahu biasa diartikan apa fotosintesis? Biasa diartikan apa? Proses pembuatan apa? Makanan. Di mana? Pada tumbuhan dengan apa? Dengan bantuan sinar matahari ya. Dengan bantuan cahaya matahari atas nama cahaya matahari. Oke, ini biasa begitu. Tapi arti secara etimologi, ingat ya etimologi ini. Ini etimologi secara bahasa, secara arti kata, etimologi. Kalau arti secara terminologi, secara umum ini. Nah, jadi pertanyaan kenapa ya? Ini proses penggabungan, memang apa yang digabungkan? Ada. Dari akar sini, dari akar ada air.
ya ada air. Terus di daun, ya. Nah, terjadinya proses itu kan di daun nih, di daun sini, di daun. Fotosintesis itu di daun. Di dalam daun ini ada namanya zat hijau daun yang disebut Klorofil. klorofil. Nah, di klorofil ini terjadi prosesnya. Ini dimasak, proses pembuatan dimasak. Dari air dari bawah. Nah, di dalam daun ini ada apa aja? Gitu loh. Ada zat-zat nutrisi juga dari bawah, ada zat-zat nutrien. Macam-macam yang ya, ada macam-macam, termasuk nitrogen ada ya. Gitu. Jadi zat-zat molekul-molekul zat ya, terutama atom-atom ada dari sini naik nanti dibawa ke sini melalui pembuluh ya. Nanti kita belajar, tapi ini dilewat nih pembuluh silem dan phloem, tapi nggak apalah ya dulu sementara. Jadi sebetulnya melalui silem di sini ya, pembuluh kayu naik ke atas. Nah, apakah air plus zat-zat atau nutrisi atau nutrien ya, zat-zat ini nutrien makanan atau apa ya, atau zat-zat hara lah, zat-zat, oke ya, zat-zat nih, air dan zat-zat makanan nih, atom-atom, terus dimasak di klorofil, apa cukup ini? Tidak, ternyata tidak cukup. Perlu apa? Glukosa berarti. Glukosa yang dihasilkannya nanti. Oh iya. Amilum yang dihasilkannya ya, bukan glukosa, amilum. Maksudnya itu bahan masakan, bahan untuk dimasaknya di klorofil. Pemanasnya sinar matahari. Ini apinya sinar matahari nih, ya, sinar matahari. Oke. Terus zatnya itu ada air dan nutrisi, tapi nggak cukup. Harus ada apa lagi? Karbon dioksida berarti. Nah, itu dia CO2. CO2 karbon dioksida yang diserap oleh klorofil ini ya, oleh daun di klorofil. Nah, ini jadi butuh CO2, sedangkan CO2 dihasilkan oleh CO2 dihasilkan oleh loh, ini berarti udah menggambar nih. Manusia dan hewan berarti. Iya, oleh manusia dan hewan nih. Gitu, oleh manusia dan hewan. Gitu. CO2 itu. Dari hasil apa? Hasil respirasi. Respirasi, hasil pernapasan, gitu loh. Nih, dari hasil respirasi. Respirasi itu ada dua, ada inspirasi, menarik. Nah, ketika manusia inspirasi, menarik, menghirup, butuh apa? Butuh apa? Butuh Oksigen, apa? Abati. Hah? Oksigen. Oksigen. Butuh oksigen. Ketika manusia itu butuh oksigen. Ntar dulu, mana ini? Butuh oksigen. Jadi, oksigen dihasilkan oleh apa? Hasil fotosintesis, Abati. Hasil fotosintesis. Salah satu hasil fotosintesis ini adalah oksigen. Jadi waktu ini dikeluarkan O2 oksigen. Nah, oksigen ini dibutuhkan oleh hewan dan manusia dalam proses respirasi, yaitu inspirasinya. Inspirasi. Menghirup udara perlu oksigen. Ya, waktu inspirasi perlu oksigen. Sedangkan waktu ekspirasi mengeluarkan mengeluarkan karbon dioksida. Waktu mengeluarkan napas manusia
Kan tidak selamanya narik nafas. Nggak, kalau terus begini, kalau terus-menerus narik nafas kan nggak gini terus. Nah, kan keluar juga. Nah, itu adalah karbon dioksida dikeluarkan. Waktu apa ini? Waktu ekspirasi. Jadi bernapas itu, respirasi itu menarik napas dan mengeluarkan napas. Inilah penjelasan interdependensi, ya, interdependensi. Paham nggak sampai sini? Sedikit-sedikit ya. Tadinya Abati sih mau menjelaskan tentang faktor biotik itu apa saja. Ya, biotik tadi hewan, manusia, tumbuhan. Udah tuh. Nah, sekarang faktor abiotik apa saja? Ada air, ada udara, ada batu, begitu ya, tanah, itu. Suhu, itu abiotik, ya, kelembaban. Baca-baca lagi ya. Sampai sini paham nggak nih? Coret-coretnya sampai sini dulu. Kalau udah paham sampai sini, siapa yang mau bertanya boleh, dan materi kita ya cukupkan sampai sini dulu. Inilah penjelasan tentang interdependensi. Artinya artinya apa? Saling ketergantungan. Interdependensi, saling ketergantungan. Jadi manusia butuh dengan tumbuhan? Sangat butuh. Oleh karena itu, kalian sebagai generasi emas, ini kalau di PKWU berarti tegas-tegasan betul nih. Tapi sama, tapi ini pelajaran biologi nih sebenarnya. Maka kalian jangan menjadi perusak alam. Memang ada berarti perusak alam? Ada. Kata siapa? Kata Allah. Di Indonesia contohnya, antum coba googling. Berapa hektar 1 menit, 1 jam yang dirusak oleh manusia. Lahiriahnya kenapa? Misalnya di mana? Kalimantan atau Sulawesi sekarang. Ya, banjir bandang. Itu karena kerusakan, Ananda. Siapa yang merusak? Manusia. Siapa itu? Oh, itu dia. Khususnya para cukong-cukong itu. Menguasai. Enak saja. Bukan 1 hektar, 2 hektar dikuasai, Ananda. Bukan punya dia itu. Punya anak bangsa Republik ini. Yang berhak. Tapi ada 1 orang, bukan 1 hektar, bukan puluhan hektar, bukan ratusan hektar. Ada yang sampai juta hektar, Ananda. 1 orang memiliki. Gila kan? Awas, antum yang akan memegang, antumlah yang akan menjadi rejim di tahun 1 abad Republik ini, Ananda. Yang akan memegang Republik ini antum. 2045. Antum generasi emas. Abati, orang tua antum. Lahiriahnya udah nggak ada, Ananda, di muka bumi ini udah pada wafat. Ya, Abati titip sama antum. Antum ya sekarang aja antum unyu-unyu ya, kayak apa gitu, unyu-unyu masih ya. Padahal antum lah yang akan memegang Republik ini. Di antara antum tidak mustahil ada yang menjabat di nasional, di provinsi, di daerah. Ya. Jadi apa saja peranan antum nanti. Nah, dengan belajar biologi itu diantaranya, Ananda. Kelestarian lingkungan ini. Maka Abati ya nanti paling kenang Abati ya 1 doa, yang kedua bisa dikenang tuh lagunya. Allah ciptakan alam nan indah, manusia penerima amanah, wana karya bernilai ibadah, ambil manfaat, jangan serakah. Nah itu anak-anak, jangan serakah. Bencana ini kan gara-gara tangan manusia. Ingat alma mater SMA 8, ada lagu itu, Ananda ya.
Abati yang menciptakan itu. Ngeri Ananda saat ini, ngeri. Aduh, sekarang musibah atau bencana atau bahkan azab bertumpuk sekarang. Alhamdulillah kita aman-aman di sini. Orang sekarang tidak lagi berpikir sekolah, tidak lagi berpikir COVID. Uang tidur saja di tenda-tenda, bukan 1, 2, Ananda, ribuan. Bagaimana antum harus bersyukur. Makanya Abati, aduh, ya. Prihatin kalau melihat sekarang berapa, 38, 37 yang hadir. Ngapain tuh kalian tuh? Yang tidak hadir ya. Coba ngapain deh. Prihatin ini. Kamu Abati mah nggak usah lah masuk SMA 8. Memalukan. Tadi 2 rombal tadi pagi Ananda. Enggak segini jumlahnya, bukan 37. Di 70-an Ananda. 2 kelas itu. Udah lumayan lah 70-an. Ya mungkin beberapa orang yang 70 kan sudah 35 tuh. Iya. Ada yang mencapai 70 tadi. Paling tidak di 68. Ini 38. Iya. 36, 72 harusnya. Tadi 70. Iya tuh hanya 2 orang, 5 orang. Paling tinggi 10 orang tidak ada ini. Dan tadi yang prihatin itu kan IPS 2 ya tadi. Iya IPS 2 tuh. Sananda ya. Ilmu sedikit-sedikit tapi langsung paham bahwa oh ya. Belum lagi kita belajar tuh harus sampai kepada hakikat. Hakikat belajar kita apa? Ibadah. Belajar tentang lingkungan, kita wajib memelihara lingkungan, ibadah. Bukan merusak. Ya. Baik Ananda, itu sebagai khotimah dari Abati sebagai penutup. Apa namanya? Kalau tugas-tugas ini nantilah Abati buatkannya itunya ya. Insya Allah, aduh hampir lupa tuh Abati barusan. Jadi nanti dibuatkan siapa menjelaskan daur apa ya. Gitu. Nah tadi macam Zidan misalnya. Kemudian siapa Alisa. Kemudian siapa lagi tadi Intan, Rahma. Itu nampaknya nanti kebagian misalnya ya, tapi Abati nantilah Abati lihat dinilai dulu. Jadi yang nilainya relatif tinggi ya itu yang mungkin itu daur nitrogen yang agak jelimet dikit. Tentu saja Abati nanti ya kita sambil belajar dijelaskan oleh Abati juga itu gitu loh, jelaskan dulu, harus paham. Nah setelah itu bertindaklah sebagai pembicara pemateri ya, sampaikan dengan videokan yang bagus, videokan ini siapa yang memvideokan atau taruh atau videokan terus jelaskan. Bagus sih kalau seandainya bisa menjelaskan, ada itunya, ada apa, ada susah, ada kurang gimana ya. Kalau offline, oh ya, udah ini tugasnya, udah paham Abati. Antum harus buat, gimana ya. Makanya harus ini, kalau bisa ya diusahakan nih, cobalah. Ini tantangan juga Kak, zaman sekarang. Dulu saja di 2007 udah Abati disuruh buat video bukan animasi, kok animasi lagi tentang lingkungan hidup, dibuat kok animasi ya, sebutlah video ya, video lingkungan hidup dulu tuh 2007-an Abati sudah tugaskan ya, padahal kan masih ya teknologi dan di ke YouTube kan gitu loh, di ke YouTube kan.
buat ini 2007 tuh udah buat apa ya itu blog-blog gitu kan berarti kan udah internet dari dulu juga. Udah internet kan belum ada ini apa Android udah di laptop aja gitu dan di komputer-komputer besar itu di apa desktop. Sekarang udah canggih. Nah, jadi menjelaskan itu yang bagus di mana? Nah, berarti kasih tahu ya yang belum tahu ini. Udah aja menjelaskannya itu adalah di OBS. Gratis itu OBS kan tinggal di apa namanya? Di install aja OBS ya. OBS. Oke. Ada yang belum tahu OBS? Siapa yang udah tahu itu aja dulu. Siapa yang udah tahu OBS? Zidan udah tahu OBS? Zidan? OBS apa berarti? Aplikasi OBS. Memang OBS. Namanya memang OBS. Kalau Abati pokoknya OBS, lihat aja di ini aja di internet. Itu gratis dan bagus. Jadi antum membuatnya itu pakai, nah ini ya, lihat, diusahakan nanti. Abati itu membuat rekaman-rekaman sebelum-sebelumnya di OBS, sampai sekarang OBS digunakan terus, ya digabungkan dengan Zoom, OBS itu sekarang ini, ya. Begini, mana? Sebentar. Gini. Jadi ada program OBS, aplikasi ya. Aplikasi namanya OBS. Diinstal aja nih OBS nih. OBS itu tangkapan layar. Nanti antum, nah waktu menjelaskan, nanti gambar antum ada, bisa diposisikan misalnya di sini. Nah, kalau antum lihat di orang sedang presentasi, ya orang sedang presentasi. Tadi Abah itu mau bilang video apa sih? Kalau apa namanya itu? Bukan animasi. Aduh, kok sampai lupa nama istilahnya. Kalau orang membuat, nah, udahlah lupa kali. Antum misalnya mau ada yang di daerah sini, ya toh? Ada yang di sini kan gitu kan antum suka lihat tuh ya, yang menjelaskan gitu. Di sini tayangannya kan di tengah-tengah sini ya. Di sini tayangannya. Nah, apa yang antum tayangkan? Itu video-video Abati itu di OBS itu yang di YouTube itu pakai OBS itu ya. Di tayangannya ya itulah tadi tentang daur. Pakai apa nayangkannya? Pakai PPT. Antum buat di PPT dulu. Ya hanya satu slide. Dua lah dengan ini bagus ya. Dengan apa? Dengan identitas. Slide pertama identitas, nama, kelas, sekolah, tahun. Nah, slide kedua baru PPT. Nah, di identitas nanti Abati ajarkan juga sedikit-sedikit ya. Kalau ini harus ada foto juga ya. Baiklah teman-teman, saya Rahmasari ya, kelas 10 IPS berapa? 2 apa 3? Ya, SMA Negeri 8. 2 berarti. 2. Nah, sekarang akan menjelaskan misalnya daur nitrogen. Nah, pindah ke sini, ini identitas. Nah, Rahmanya nampak di sini atau di sini terserah diposisikannya nanti ada. Nah, OBS di sinilah dia ininya, tinggal dijelaskan gitu. Nah, jadi sudah ada. Nanti tinggal ya ditunjuk-tunjuk sama mouse gini, ditunjuk-tunjuk sama mouse. Ya, misalnya daur nitrogen misalnya kan. Nah, bla 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 jelaskan gini. Udah itu tuh udah jadi video ditangkap oleh OBS gitu. Nah, kalau antum ingin tahu OBS, sebentar Abati akan munculkan sekarang. Barangkali ada yang belum tahu. Tapi dari sini Abati harus ini dulu, harus diklik dulu dari sini OBS-nya. Kayak OBS. Dulu sebelum OBS Abati, ini dulu sebelum zamannya OBS namanya Camtasia. Sampai sekarang Camtasia juga ada. Ya, sebelum OBS itu Camtasia, Ananda. Ya. Abati pernah membuat ini di Camtasia. Ya, dulu zamannya Abati 2007-an itu Camtasia. 2007-an Abati menggunakan Camtasia. Namanya Camtasia. Sekarang OBS. Nggak tahu singkatan apa OBS-nya. Ada singkatannya sih. Nah, kalau misalnya ginilah ya. Coba sekarang kita lihat. Gini aja. Ini gini aja lah. Coba Abati akan cek. Ini bagi yang belum ya. Bagi yang belum tahu. Oh, ini udah ada nih sebentar.
Bagi yang belum tahu, nah ini OBS nih. Nampak nih nggak? OBS Studio. Nih, gambarnya seperti itu tuh. OBS Studio. Ini mana yang diklik? Ini aja lah dong. Nggak tahu muncul apa enggak. Oh, nggak muncul di sini. Screen sharing has stopped. Oh, di stop tadi. Ntar. OBS Studio. Oh, udah di stop oleh Abati. Gini aja, nanti antum cari. Ini dia udah ada nih. Tapi belum kelihatan oleh antum ya. Belum nampak. Ini belum nampak ya? Udah nampak ini? Udah berarti. Ini OBS Studio. Nanti tapi antum belajar dulu dikit di sini. Nah, dari mana belajar? Dari YouTube. Misalnya gini, tutorial OBS gitu. Udah. Tinggal memunculkan nanti videonya, nanti ada ya ada device-device-nya seperti ini. Oh, sorry. Oke, mana ya? Oke lah ya, nanti pokoknya dipelajari, bisa oleh antum dipelajari di mana naruh apa, di mana segala ada teknik-tekniknya nanti ya. Pelajari oleh antum. Nah, inilah nih OBS tuh. 1 2 3. Nah, tadi muncul ini suara ada bisa. Pokoknya model-model ini ya. Nah. Kalau ini agak ini apa namanya tuh? Abati nggak bisa menjelaskan juga di sini. Harus khusus gitu istilahnya. Oke ya, nampak ya tampilannya seperti ini. Kalau ininya, nah seperti ini nih ininya apa namanya tuh logonya. Ini nampak nggak logo ini? Nampak? Nah ini logonya gini, hitam gini ya, seperti apa? Baling-baling gini. OBS Studio. Oke? Jadi sudah oke lah. Stop. Udah itu ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Nah, jadi supaya sempurna. Nah, kalau sedang offline, memang siswa pakai PPT. Wajib hukumnya itu. Dari dulu pakai PPT menjelaskan. PowerPoint pakai InFocus. Tayangkan, menjelaskan di InFocus gitu. Nah, sekarang sini. Nih, kalau antum belum ada pengalaman, ini pengalaman pertama antum. Berharga sekali. Daripada pengalaman-pengalaman berikutnya ini ya. Kalau ada yang belum, yang sudah tinggal lanjutkan, kasih tahu kawannya yang sudah. Coba ini penutup dari Abati. Siapa yang udah pernah pernah mengoperasikan OBS? Ayo, bilang. 1, laki-laki, perempuan, 2, 3. Masa nggak ada? Ketinggalan oleh Abati atau yang udah tua begini belajar otodidak. Nah, antum otodidak. Oh, mungkin kan Abati udah duluan ya. Oke lah. Jadi otodidak aja. Abati otodidak kok. Dari mana? Dari YouTube juga. Cari aja tutorial OBS. Mudah Anda. Oke ya. Oke, dalam 2 mingguan ini ke depan insya Allah nanti selesai. Baik, terakhir ada lagi yang bertanya? Sudah? 1, 2, 3. Tak ada? Kalau tidak ada kita padai aja ya. Udah ya, padai. Kemudian tugasnya apa tadi tugasnya? Tugasnya adalah belum Abati kasih tugas ya. Oke lah, tugasnya adalah 1 tugas yang harus dikerjakan aja ya. 1, pelajari itu apa? Pelajari daur ya, daur geokimia. Pelajari dibaca-baca gitu loh. Terus pelajari catat juga, catat itunya daurnya itu. Jadi catat peta konsepnya itu. Peta konsepnya. Kemudian yang ketiga ini antum ya sekarang batas waktu sampai jam 12 malam yaitu masukkan apa peta konsep yang sekarang ya, peta konsep belajar ini. Konsep belajar. Ini adalah sebagai daftar hadir nih.
Ini sebagai daftar hadir ya. Dianggap tidak hadir walaupun sekarang hadir, misalnya siapa ini 3 orang ini di depan terus nih, 4 orang dengan Zidan tadi. Misalnya Muhammad Rimba misalnya hadir nih, Rimba berarti tahu hadir, tapi nggak memasukkan ini sampai jam 12 malam nanti, memasukkan ya catatan-catatan sekarang lah yang Abati tulis segala apa saja berarti ya termasuk yang gini-ginian. Abati jelaskan OBS, Abati jelaskan fotosintesis, harus ada gitu loh ya tandanya. Inilah antum dapat. Ini kan ilmu bagaikan buruan. Nah, diikatnya sama tulisan. Ya kemarin kan lucu-lucuan tuh anak IPA tuh oleh Abati sampai Abati tertawakan istilahnya kan. Uring dia nggak punya, masa satu semester hanya punya catatan 2 halaman, ya termasuk mungkin yang IPS juga sama. Itu yang 2 halaman pun niru dari kawannya. Niru kawan boleh, tapi masa 2 halaman satu semester? Lucu kan ini. Tandanya apa? Tidak pernah masuk. Ada Abati masuk, tidak pernah perhatian, tidak pernah belajar. Ya. Kalau gitu untuk apa Nanda antum itu calon generasi emas ini kan gitu. Oke. Terus apa lagi? Peta konsep sudah. Catat. Oke. Terus ya antum coba antum siap-siap utak-atik itu tentang diinstal dulu OBS. Di mana? Di komputer sayang ya, jangan bukan di HP ya, nggak tahu di HP bisa apa enggak ya, di komputer. Atau kalau di HP ada aplikasi yang bisa presentasi juga silahkan ya. Ini hanya salah satu aja OBS itu ya, tidak wajib tapi salah satu. Nah persoalannya yang belum punya laptop atau komputer ya bagaimanalah dengan kawan misalnya ya, ada kawan. Dan yang punya tolong harus berlapang dada untuk pahala nih, sedang pahala semua. Kalau dulu mah sudah memang di sekolah banyak, tapi rata-rata sih sudah pada pakai ya laptop kawan gitu. Tetap di sekolah ada, tapi jarang ya. Ya maksudnya di lab. Tapi kalau antum mau ke lab juga ya sekolah ada kok. OBS coba ya. Terus apa lagi? Buat PPT hanya 2 itu. Nah, pertama identitas tadi ya, PPT identitas dulu, 1 slide identitas, bagus-bagus lah. Nanti Abati akan tuntun sedikit-sedikit. Kemudian bertahap maksudnya. Kemudian barulah itu hanya 2 slide, toh. Nah, setelah itu baru. Jadi tidak perlu lagi, bagaimana Abati kalau udah di OBS nggak perlu lagi ini HP untuk syuting gitu, nggak perlu lagi. Karena OBS itu adalah sudah syuting ya, OBS. Jadi nggak perlu lagi HP digini, nggak perlu. Jadi udah terekam kita. Sama ini seperti Zoom, kan ini terekam oleh Zoom, kan nggak pakai HP lagi, kecuali kalau videonya mau pakai HP. Abati kemana dah? Coba juga pakai HP kan videonya. Alhamdulillah, udah ya. Ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3. Alhamdulillah tidak ada. Abati itu kecewa dan kehadiran aja, hanya 36. Hanya 1 lokal, bayangkan. Coba Abati akan lihat nanti. Kalau ada 36 ya 2 lokal ini yang memasukkan ini antara kelas IPS 2 dan IPS 3 yang memasukkan tugas ini hari ini peta konsepnya, berarti memang hanya segitu. Kalau lebih dari segitu berarti ya ada yang nggak masuk tapi buat ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. No problem lah. Tapi Abati penasaran ingin ini sebagai terakhir ini mau di screenshot oleh Abati nama-namanya ini. 1. Nah, udah Abati screenshot nih. Abati simpan dulu screenshotnya. Mana ini? Paste. Oke, screenshot 1. Nah, ini nama-namanya ada. Oke. Sekarang screenshot kedua, ntar lah, penasaran juga nih. Tapi kalau nanti ada yang ngirimkan itu nggak ada masalah, silahkan. Itu
Tuh, hanya 2 halaman atau tidak? Ya, screenshot. Karena kemarin itu entah ada tuh yang gagah-gagahan dan nyuruh wali kelas lah, entah IPS berapa, ada lah pokoknya. Ngapain? Sekarang mah introspeksi diri nih. Memang kalau nggak masuk gimana? Ini berarti ingin menyelesaikan ini. Iya, tinggal lihat di GCR aja. Ya. Oke, berarti udah screenshot nih nama-nama ini yang ada. Tapi nggak tahu orangnya ada atau enggak kan. Cuma maksud Abati itu ingin dilihat nanti siapa yang memasukkan ini. Udah terini oleh Abati. Udah terscreenshot nih ya. Baik Ananda, cukup aja ya. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bati. Makasih ya Bati. Makasih ya Bati. Makasih ya Bati. Terima kasih, Bati. Sama-sama.